Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat Kang I Official dimanapun kalian berada, semoga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan bahas cerita kisah nyata dengan sahabat karib saya yang dulu sempat kita sekolah bareng gitu kan, dan sekarang beliau menjadi tokoh agama, dan kita akan ngobrol lah sekilas tentang pengalaman-pengalaman apa yang telah beliau alamin seperti itu. Untuk lebih jelasnya, stay tune terus di sini di tayangan gua. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you. Oke, sahabat Kang I Official dimanapun kalian berada, kali ini saya pribadi udah bertemu dengan sahabat karib saya yang dulu sekolah bareng gitu kan, sampai sekarang beliau sudah menjadi tokoh masyarakat seperti itu. Jadi saya silaturahim ke sini untuk sharing, nanya kabar gitu kan. Kenapa? Karena memang keseharian pribadi saya itu juga sibuk dengan kerjaan-kerjaan saya pribadi, makanya saya luangin waktu untuk silaturahim ke teman lama gitu. Jadi saat ini kita ngobrol, curhat kayak gitu ya. Cuman lupa saya belum kenalin sahabat saya yang dekat ini gitu kan. Beliau sudah punya gelar julukan sebagai ustadz seperti itu. Jadi punya gelar ustadz seperti ini, kenapa bukan beliau yang meminta? Itu pun dari warga-warga sekitar, lingkungan sekitar yang memanggil beliau seperti itu gitu. Dan sebenarnya sih nggak heran lagi, karena memang silsilah keturunan beliau saya cukup tahu. Kenapa? Karena bapaknya pribadi itu seorang kiai gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan buah jatuh dari pohonnya seperti itu. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya, kayak gitu. Jadi dengan Ustadz Uga ini kita akan berbincang-bincang seputar kisah-kisah nyata yang telah dialami seperti itu. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Anak istri sehat? Alhamdulillah sehat. Gitu. Jadi kita pribadi dan netizen pun pengen tahu gitu kan,
pernah nggak sih ngalamin untuk cerita atau kisah yang dialami itu kisah nyata ya gitu. Jadi kisah-kisah nyata yang pernah dialamin, entah kisah di saat ziarah, entah kisah di dalam mimpi, entah kisah tentang goib gitu kan, kayak gitu. Jadi awal mulanya pernah nggak ngalamin untuk yang diganggu namanya goib atau setan atau apalah gitu kan? Ada pernah ngalamin hal-hal yang seperti itu nggak? Kayak gitu. Oh, ya alhamdulillah sebelumnya Kang I Official telah mendatangi kami untuk sedikit wawancara mengenai pengalaman pribadi dari atas nama kenapa bisa disebut Ustadz gitu kan. Nah, jadi pertama emang itu di luar dugaan saya dulu sekolah biasa, nggak kepikiran kata orang jadi Ustadz gitu. Tapi ternyata saya mungkin harus seperti ini, menjalankan amanat dari orang tua, meneruskan musola, mengajar ngaji di madrasah dan ngaji di berbagai majelis ta'lim gitu. Betul. Awalnya saya sekolah lulus SMA, nggak langsung kerja, tapi saya istilahnya di rumah terus melihat salah satu kiai yang lagi tausiah ceramah di acara Walimatus Safar, acara pengajian untuk haji. Saya lihat itu pengajian dan dengar bagus sekali, siapa itu kiainya. Nah, saya tertarik pengen mondok di kiai tersebut gitu. Setelah itu saya singkat cerita minta izin ke orang tua, ke bapak, saya pengen mondok di mana, di kiai yang kemarin ngaji di tetangga sebelah. Akhirnya saya berangkat mondok. Gak lama, akhirnya singkat cerita saya disuruh di rumah karena bapak sakit. Akhirnya bapak bilang udah mondoknya udahan dulu biar bapak yang ngajarnya, karena bapak sakit bantuin bapak ngajar. Udah, saya selesai mondok langsung aktif di musola. Setelah itu biasa kegiatan di musola, ngimamin, ngajar, terus majelis ta'lim sampai bapak meninggal dunia tahun 2009. Setelah itu lepaslah tanggung jawab saya sebagai anak meneruskan musola. Akhirnya saya memohon kepada Allah, meminta petunjuk bagaimana caranya supaya saya bisa menjalankan musola dengan baik, karena saya kondisi status masih lajang, bujang Waktu itu tuh ya. terus kebingungan juga, keilmuan belum seberapa, usia masih muda. Saya memohon kepada Allah, ya Allah berikan saya petunjuk, berikan saya ilmu untuk meneruskan musola yang dulu Bapak jalankan. Seperti itu. Atas kekuasaan Allah, dengan izin Allah, beberapa pengalaman dan ilmu saya rasakan hasil yang dulu dipelajari di pondok gitu. Setelah itu bertahaplah, dari mulai yang dulu kita aji kitab Sabina, terus Sulam Taufik, Jurumiyah Imriti dan lain-lain, tafsir, semuanya itu alhamdulillah diajarkan ke anak-anak sehingga masyarakat melihat, mendengar apa yang saya sampaikan. Dari situlah saya disebut Ustadz. Awal mulanya seperti itu. Ustadz. Saya sih mau dibilang Ustadz, monggo
monggo, mau dibilang bapak silahkan, mau dibilang kiai mangga, dibilang mang, aa, bebas gitu. Betul. Karena guru saya bilang kalau nanti setelah mondok ada yang bilang ustadz, kiai, itu jangan sampai kita terpengaruh. Misalkan nggak ada yang bilang ustadz, kita marah. Nggak ada yang bilang kiai, kita nggak enak. Udah dibilang apa aja, karena gelar kiai itu bukan dari manusia, hakikatnya dari Allah. Atau gelar ustadz itu, gelar itu nggak bisa pengen dan nggak mau, karena itu udah ketentuan dari Allah gitu. Ketika Allah mau menjadikan seorang sebagai kiai atau ulama atau ustadz, maka Allah akan bekali ilmunya, walaupun mondok sebentar gitu. Karena Allah, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Nah, terus seiring berjalan waktu saya terus aktif dari 2008 2009 awal sampai saat ini 2022 gitu. Ya. Pengalaman cukup lumayan. Dari A sampai sebelum Z, pengalaman dari mulai istilahnya rasa nikmatnya dalam menyampaikan ilmu, lelahnya, terus pujian dari manusia atau hujatan, atau cacian, atau fitnahan, atau sindiran, itu udah dialami. Betul. Jadi sehingga pengalaman secara lahiriah seperti itu, secara batiniah juga ada. Dari yang hal-hal yang tidak dilihat ataupun yang tidak diketahui juga ada gitu sebenarnya, karena itu merupakan tantangan dakwah. betul Gitu. Sebagaimana sudah dialami bahwa pengalaman yang tidak real, ibaratnya ada orang sakit minta doa, saya doain sebisa-bisanya gitu. Setelah itu pulang dari rumah itu kurang lebih jam 1 apa jam setengah 2, pas ke rumah tiba-tiba ada yang gedor-gedor jendela atau kaca gitu. Saya kaget. Pada saat itu saya nggak takut itu, karena Allah Maha Kuasa. Akhirnya saya berlindung kepada Allah gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, dan diberikan rasa yang alhamdulillah ya, atas syukur kepada Allah, rasa yang insya Allah berkah lah gitu. Pengalaman seperti itu ada. Terus dari sisi lain sejenis pengalaman dari mulai isyarah atau impian juga memang ada yang sifatnya aneh gitu. Saya bermimpi waktu itu diajak sama guru untuk zikir di Masjid Kesepuhan Cirebon. Nah, untuk mendoakan guru saya di Masjid Kesepuhan Cirebon, saya disuruh zikir di tempat dekat mimbarnya peninggalan. Nah, setelah itu saya zikir, dikasih doanya, baca ini sampai beres, sampai selesai, sampai tamat lah. sama guru itu. Iya, sama guru saya langsung. Setelah selesai baca itu, kata guru saya, silakan kamu minta doa yang kamu inginkan. Dalam pikiran saya hanya minta selain diampuni dosa, ditetapkan iman, saya minta ilmu kepada Allah. Kenapa minta ilmu? Karena saya merasa butuh ilmu untuk menjalankan tugas saya, yaitu syiar dakwah. Syiarnya ya. Menjalankan mushola gitu. Nah, terus saya berdoa, ya Allah, beri saya ilmu untuk bekal saya ibadah, untuk bekal saya dakwah.
seperti itu. Lalu setelah itu saya ngantuk berat. Saya tidur di luar, di Surambe, di teras. Dengan seketika saya tidur sambil berzikir, pegang tasbih. Tiba-tiba itu saya melihat jasad saya lagi tidur, tapi jasad saya kelihatan. Sukma saya itu seakan-akan keluar dari badan, duduk gitu, liatin jasad saya. Nah, akhirnya saya duduk kembali, tapi di situ saya cuma lihat doang. Tiba-tiba ada beberapa orang di sekitar saya dalam mimpi itu di Masjid Kesepuhan. Tiba-tiba beberapa orang nggak kenal mendekati. Setelah itu ada seorang raja datang gitu. Seperti raja. Pakai mahkota. Iya, pakai mahkota gitu. Seperti raja duduk di kursi kehormatan. Akhirnya di sebelah saya ada bapak saya, orang tua. Ada orang tua saya di sana. Nah, setelah itu saya bilang ke orang tua, "Bapak, tolong saya doakan," kan gitu. "Saya butuh ilmu," kan gitu. "Saya minta ilmu kepada Allah. Tolong saya doakan," gitu. Tiba-tiba bapak saya dipanggil sama raja tersebut. Ternyata raja tersebut adalah dalam impian gitu. Dalam impian itu ada yang bilang beliau memanggil orang tua saya gitu. Kata beliau, "Kamu kesini, maju. Sekarang juga kamu turunkan ilmu ke Uga," katanya ke saya gitu. Karena itu adalah termasuk itulah gitu, orang yang sedang syiar. Akhirnya bapak saya langsung suruh betangkan tangan saya seperti ini. Akhirnya ditransferkan tangan saya sama bapak gitu. Saya bergetar. Bapak saya bilang, tahan. Nah, setelah itu bapak bilang, udah semua ilmu sudah pindah, katanya gitu. Semua ilmu sudah pindah gitu. Nah, terus udah, kata bapak ke raja itu, udah habis. Ya, terima kasih. Kata, udah, sekarang tenang, nanti waktunya juga akan kerasa lah, karena itu ilmu nggak seperti makan cabai gitu. Betul. Seiring berjalan waktu, pengalaman, usia nanti juga kerasa. Ya, saya mengalami seperti itu impian waktu saya zikir di Masjid Kesepuhan. Wallahu alam itu apa artinya, dan yang jelas semua impian itu sebenarnya itu kembali ke diri kita gitu. Betul. Mudah-mudahan impian tersebut bisa membuat saya semangat dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan impian tersebut sebuah isyarah yang membuat saya dibantu oleh Allah, bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Walaupun mondok sebentar, walaupun usia masih muda, tapi bagi Allah kalau waktunya ilmu masuk ya masuk. Betul. Mudah-mudahan aja itu ilmu dari Allah yang waktu itu sama orang tua, sekarang mudah-mudahan ada di diri saya, dan jika memang benar, mudah-mudahan saya bisa membawanya gitu. Betul. Dalam menjalankan syiar agama ini ya. Terus memang itu impian, memang intinya kembali ke dalam diri kita. Hasil impian apapun, jika kita bisa mengambil iktibar, pelajarnya itu lebih meningkat ibadah, lebih baik lagi untuk diri kita, untuk agama, itu impian jenis apapun bisa membuat kebaikan sababiah baik untuk diri kita. Betul. Nah, karena bisa aja kita bermimpi ketemu ulama,
ketemu waliullah, bisa aja itu tipu daya setan juga. Betul. Karena setan bilang bisa menyerupai apapun kecuali nggak bisa satu, yaitu wajahnya Rasulullah gitu. Betul. Nah makanya saya juga itu impian tersebut saya sampai sekarang masih ingat, karena mudah-mudahan jadi kebaikan untuk saya gitu, pribadi dan keluarga. Itu dari segi pengalaman sejenis impian, Pak, dari awalnya spiritual, dzikir di masjid kesepuhan atas perintah guru saya gitu. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu apa tujuannya gitu. Yang jelas saya mohon doanya juga dari semua gitu, mudah-mudahan saya diberikan keberkahan ilmu gitu, karena Amin. ilmu itu nggak ada batasnya gitu. Betul. Orang yang lebih pintar, orang lebih pintar, orang yang pintar pasti merasa lebih bodoh. Ya. Dalam arti orang pintar itu dia tidak merasa pintar, justru merasa saya ini masih bodoh gitu. Masih belajar. Masih belajar gitu. Kira-kira gitulah pengalaman sedikit saya gitu, bahwa kenapa saya dibilang ustadz, yang mungkin dari bapak saya juga mungkin seorang tokoh, saya juga mungkin beraktivitas sebagaimana bapak saya mestinya, otomatis orang lain bilang saya ustadz. Saya nggak minta dibilang ustadz. Saya nggak memohon untuk dibilang ustadz dari orang-orang, saya mah bebas. Ke anak-anak pun bilang, ke santri, saya dibilang ustadz silahkan, dibilang akang silahkan, Bebas. dibilang nama langsung silahkan, bebas lah. Betul. Gitu. Jangan kita kecil hati, kecewa, sakit hati, kok nggak bilang ustadz? Enggak, bebas silahkan lah gitu. Jadi biasanya kan suka ziarah ke makam waliullah gitu kan. Dalam sebulan atau dalam setahun biasanya berapa kali untuk ziarah kayak itu? Ziarah itu tergantung yang dijarohinya, mungkin pengalaman saya. Kalau misalkan yang dekat bisa tiap minggu, seminggu sekali, atau sebulan sekali. Kalau yang jauh bisa sebulan sekali, bisa setahun sekali gitu. Suka ada pengalaman nggak di saat ziarah, nih ada ini gitu kan? Suka ada nggak pengalaman seperti itu? Nah, kalau pengalaman sih ada lah gitu. Ada, bahwa diantaranya saya sedang melaksanakan ziarah gitu, wirid ya, sedang zikir, meminta kepada Allah, bukan meminta ke orang yang mati gitu. Karena ada yang memahami ziarah itu musyrik gitu. Musyrik kalau mintanya kepada orang yang meninggal gitu. Betul. Dimanapun tempatnya tetap minta kepada Allah. Adapun kita kenapa memohon depan orang meninggal di makam, karena ada keterangan kita memohon dekat orang soleh, memohon dekat orang yang dekat dari Allah, para ulama, para wali, itu sama dengan mata kita sudah nggak jelas, tiba-tiba dikasih kaca mata yang supaya lebih jelas gitu kan. Minus jelas, yang plus jadi jelas. Jadi wasilah itu. Betul. Wasilah. Karena hakikatnya para aulia, para ulama itu bukan mati tapi pindah gitu. Kata Rasulullah, bukan mati tapi pindah gitu. Jadi ketika kita berdoa dengan dekat ulama, maka doa kita insya Allah akan cepat dikabul, karena ulama tersebut bukan mengabulkan tapi mengaminkan gitu. Sebagaimana kita berkunjung ke ulama, misalkan ulama di rumah, ya udah ke rumah, Kang saya minta doakan gitu. Dekat makam minta kepada Allah gitu. Nah, terus pengalaman di suatu makbaroh atau makam, saya itu zikir kepada Allah. Setelah beres zikir, biasa saya ngantuk berat gitu, langsung saya tidur. Tiba-tiba saya bangun lagi gitu, terus tiba-tiba saya melihat cahaya di makam, di atas kepala saya muter cahaya. Apa itu? Terus cahaya tersebut makin dekat, ternyata cahaya tersebut masuk
ke Mana? kepala saya masuk. Ke ubun-ubun. Nah, iya. Udah bangun gitu. Pengalaman apa itu cahaya. Jadi al ilmu nurun, ilmu itu kan cahaya. Mudah-mudahan itu aja ilmu gitu. Mudah-mudahan itu ilmu masuk gitu. Nah, jadi ketika saya bangun di mimpi, waktu mimpi saya melihat jasad saya dan saya dzikir lagi itu. Ketika sedang dzikir, baca tasbih, baca hamdalah, baca takbir, timbul cahaya itu masuk ke ubun-ubun kepala saya. Wallahu alam itu apa, sampai sekarang pun saya ingat gitu kejadian itu. Cuma masih jadi bahan pertanyaan gitu kan. Jadi ya? bahan pertanyaan, tapi ada yang bilang itu ilmu katanya gitu. Mudah-mudahan aja gitu, mudah-mudahan. Nah emang sih alhamdulillah wasilah mondok itu emang kerasa gitu berkahnya, walaupun sebentar. Karena mondok itu adalah tujuannya bukan ingin jadi ustadz, bukan ingin jadi kiai, untuk menghilangkan kebodohan, mencari pengetahuan agama untuk tata cara ibadah gitu, mendekatkan diri kepada Allah. Allah. Gitu. Mungkin itulah pengalaman saya sedikit gitu. Dan sampai sekarang pengajian di musola pun alhamdulillah berjalan gitu. Suka ada panggilan kah ke desa atau ke kota besar, biasanya suka ada. Oh ya alhamdulillah sih, maksudnya ada di desa, dari majelis taklim ke majelis taklim, keluar desa ada beberapa desa, dari acara rutinan, acara hajatan, acara peringatan hari besar, Betul. ke Cirebon juga pernah gitu, luar kota gitu, acara walimatul urus, walimatul khitan misalkan gitu ya, pernah lah gitu, alhamdulillah. Terus suka diadain acara-acara di hari-hari tertentu nggak, Ustaz? Contohnya tawasulan kah, atau apa ya, biasanya kan ada yang ambil jadwal malam Jumat atau enggak malam Minggu gitu kan, kayak gitu. Biasanya suka ada nggak? Soalnya kenapa? Saya lihat dari foto-fotonya ini ada sebagian model Al Habib Abdurrahman Al Jupri gitu kan. Berarti beliau teman dekatkah atau gimana? Oh iya, untuk kegiatan itu selain majelis taklim memang ada seperti acara ratiban, dari mulai ratib Syamsi Sumus, ratib Al-Aqdos gitu. Di acara perumahan Biasanya suka diadainnya tiap malam apa? tiap malam Jumat Kliwon gitu, Ratibul Hadad, Ratibul Aqdos. Terus kalau berkaitan sama Habib Abdurrahman Al Jufri, itu memang guru saya, bisa dikatakan guru, emang guru gitu. Cuman alhamdulillah dekat gitu. Beliau udah mengakui sebagai keluarga gitu kepada kami, dan wasilahnya bisa dekat sama kami bahwa beliau itu adalah salah satu dewan guru di majelis taklim kami di Mushola Al Inayah. Beliau selalu mengisi kegiatan rutinan di musola kami 1 bulan sekali. Alhamdulillah sudah berjalan, beliau mengisi di sini 3 tahun kurang lebih, dan acara tersebut sudah berjalan 6 tahun gitu. Jadi beliau ngisi baru 3 tahun gitu. Acara majelis taklim rutin tersebut sudah berjalan alhamdulillah kurang lebih 6 tahun. Yang setiap malam minggu itu? Setiap malam minggu keempat, 1 bulan sekali. Oh gitu, jadi nggak tiap malam minggu ya? Enggak. Jadi mungkin kan ada netizen yang ingin ikut gabung gitu kan, atau enggak menyisihkan untuk rezekinya, sedekah untuk acaranya nih gitu kan, bisa
langsung ke Ustadz Uga gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita pribadi pengen lah gitu kan, gimana sih caranya untuk bersedekah yang baik dan benar seperti itu kan. Kayak gitu. Memang sedekah sih mau nggak pakai materi pun juga bisa sebenarnya gitu kan. Cuman kan alangkah baiknya kita dekat dengan para ulama, para habaib gitu kan, untuk kepentingan agama lah. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman pun kasarnya itu kan yang menolong kita itu ya beliau-beliau gitu kan, entah dari segi doanya kayak gitu. Gitu. Jadi kita ambil ilmu pelajarannya seperti itu dengan para ulama-ulama. Berarti di sini berkecimpung di di tokoh ulama ini ada lebih dari 10 tahun. Untuk pengalaman tersebut berarti dari 2009. Sekarang 2022, kurang lebih berapa tuh? 11-12 tahun ya. 12 tahun lah. Saya ini ibaratnya berada dalam koridor sebagai pengajar di madrasah, ataupun orang mengatakan ustad lah gitu. Kayak gitu. 2009, 2010 ya berarti 12 tahun lah. 13 tahun jalan. Berarti sekarang saya menjalankan amanat dari orang tua, ibaratnya seperti itu, sebagai penerus untuk menjalankan madrasah dan musola, atau musola dan madrasah gitu. Terus yang bikin semangat itu apa enggak, Ustaz? Yang bikin semangat untuk mensiarkan agama seperti itu. Jadi beda halnya orang yang ibadah biasa-biasa aja gitu kan, dengan orang yang beribadah dengan tujuan untuk syiar agama. Biasanya kan suka ada cambuknya sendiri gitu kan, semangat motivasinya sendiri. Biasanya apa sih yang bikin semangat, cambuk untuk syiarnya lebih dalam gitu? Biasanya apa sih? Jadi yang membuat semangat itu memang pertama dari omongan orang tua sendiri, sejenis nasihat dan pepatah. Contohnya waktu beliau masih ada bilang, nanti kalau bapak udah nggak ada, terusin musola, terus kegiatan jalankan, jangan putus asa, terus maju, jangan hiraukan orang-orang yang tidak suka. Terus pokoknya selagi ada di jalan dakwah, jalan Allah akan bimbing, Allah akan kasih petunjuk, pokoknya akan diberi keberkahan, kata orang tua seperti itu. Itu yang membuat semangat saya. Jadi intinya nasihat dari orang tua atau pepatah ataupun misalkan penyemangat dari orang tua dulu. Benar. Sampai sekarang pun tetap semangat. Jadi cambuk kita buat semangat lagi gitu kan? Cambuk kayak gitu. Yang lainnya sih ada juga, misalkan dari fasilitas itu kan berpengaruh juga. Contohnya fasilitas kayak gimana? Seperti musola sendiri sudah alhamdulillah sudah bisa menampung jamaah banyak. Terus fasilitas untuk kegiatan mengajar, kitabnya, Al-Qur'annya, terus pengarah suaranya, itu dari kegiatan rutinan harian atau kegiatan bulanan, acara pengajian Habib, dari mulai penerangan, terus pengarah suara, terus dari mulai jamaah simpatisannya, orang-orang dermawannya gitu. Orang-orang dermawan yang suka sedekahnya itu sangat memberikan semangat kepada saya. Ketika ada acara tersebut, bisa membantu dengan tenaga, doa, bahkan materi. Itu membuat semangat untuk saya. Selain pepatah dari orang tua luar biasa gitu.
Nah di antaranya seperti itu sih penyemangat saya gitu. Dan keluarga juga tentunya. Benar. Keluarga gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah gitu kan, diberikan karomahnya sendiri masing sesuai Berkah. dengan tujuannya masing-masing untuk mendekatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu kan. Saya pribadi pun juga pengen gitu kan, masih pengen belajar gimana caranya, tata caranya, akidahnya seperti itu kan. Kayak gitu. Makanya kita bertukar pikiran. Apalah yang harus saya jalani seperti itu gitu kan. Begitu pula netizen yang pengen tahu nih seperti apa dan awalnya bagaimana gitu kan. Kayak gitu. Kenapa? Karena memang kalau misalnya contohnya kita punya guru, berhubung gurunya itu jauh, terkendala jauh ya, pasti ada jarang silaturahim gitu. Kenapa? Dengan kesibukan kita masing-masing pun kita udah lelah banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang tiap hari mencari rezeki buat anak istrinya, cuman pengen ada niat untuk belajar seperti itu. Ada aja godaan-godaannya, aduh gua capek, udah gua ngantuk gitu kan, gitu. Pasti ada aja. Makanya sebenarnya sih dengan handphone atau fasilitas handphone segala macem, kita kan lebih dimudahkan untuk komunikasi gitu kan, segala macamnya. Gimana caranya lah untuk kita komunikasi kayak gitu. Mungkin dari Ustadz sendiri ada wejangan-wejangan tertentu untuk memotivasi kami atau netizen lainnya supaya untuk lebih semangat lagi dalam arti sholat 5 waktunya, puasa Senin Kemisnya, atau sedekahnya gitu kan. Ya. Wejangan-wejangannya Ustaz, untuk netizennya Ya. Jadi untuk masalah itu, jadi kita bisa diambil dari hadis Nabi, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah kau menjadi mu'alim, mengajar. Kalau enggak mampu jadi seorang pengajar, kata Nabi, belajar. Ya. Belajar, jadi seorang pelajar. Bisa berangkat ke pesantren, ke sekolah. Kalau enggak mampu, aliman aw muta'aliman aw mustami'an, jadi pendengar. Pendengar itu kan bisa langsung ataupun lewat pengarah suara ataupun lewat gadget HP, mendengarkan. Karena nggak bisa melangkah, sakit, nggak apa-apa, mendengarkan aja gitu. Sekarang kan canggih, mendengarkan nasihat-nasihat ataupun keilmuan tentang agama Islam. Kalau nggak sanggup jadi pendengar karena kurang pendengarannya, misal gitu, kata Nabi, au muhibban, jadi pecinta. Pecinta itu adalah jadi seorang yang mencintai, mendukung, menyukai terhadap kegiatan agama. Contohnya kita hidup di masyarakat, ada pesantren, di pesantren lagi ada acara, kita dukung. Nah itu mahabbah. Di pesantren atau di musola, di masjid lagi ada pembangunan, kita tidak bisa sedekah, ya udah kita rasa seneng aja gitu terhadap pembangunan tersebut. Jangan mengingkari gitu, jangan mengingkari,
udah mau jadi mu'alim tidak, ngajar tidak, pengajar tidak, mendengarkan nasihat agama tidak, pecinta tidak, fatahlik kata Rasul bakal hancur itu orang, hancur di dunia dan di akhirat. Jadi minimal seperti itu. Pecinta, ketika ada acara untuk keagamaan, kita punya materi kasih, kalau nggak punya ya udah kita ikut andil aja gitu. Jangan sampai kita mengingkari, bahkan membenci, bahaya. Itu yang pertama untuk penyemangat. Yang kedua, dalam koridor dakwah itu sebenarnya bukan tugas untuk seorang ustadz aja atau kiai. Dakwah itu artinya menyampaikan kebaikan. Jadi siapapun bisa jadi dai gitu, bukan hanya seorang ustadz. Termasuk Kang Ferry official juga bisa, selagi itu baik, itu nasihat agama, itu dakwah gitu. Terus dalam sodakoh itu tidak hanya sejenis materi, termasuk kita memberikan nasihat, memberikan solusi, itu juga sodakoh. Betul. Termasuk memberikan pepatah anak kecil, kita ngajar ikro, itu juga sodakoh ilmu. Bahkan senyum pun sodakoh gitu. Betul. Senyum memberikan penyemangat, senyum memberikan motivasi, bukan senyum menertawakan gitu. Kan ada yang menertawakan, ada yang tertawa gitu. Betul. Jadi senyum memberikan kebahagiaan, motivasi, itu juga sodakoh. Betul. Berdoa kita sodakoh. Misalkan di saya ada acara gitu, Kang Ferry nggak bisa nyumbang dengan materi, dengan doa aja, mudah-mudahan lancar acaranya misal, itu juga sodakoh sama. Benar-benar. Terus sodakoh tersebut memang direalisasikan kepada orang yang membutuhkan gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi satu, kita kalau bisa jadi pengajar ataupun belajar ataupun pendengar, tidak bisa ya udah pecinta. Dimanapun orang yang sedang menjalankan agama, kita dukung. Syukur-syukur kalau sama hartanya. Betul. Ya, kalau enggak juga ya udah kita dukung aja dengan hati nurani. Yang kedua, dai ataupun menyampaikan kebaikan itu bukan tugas seorang ustadz aja, bukan seorang kiai aja, tapi tugas kita semua. Gitu. Selagi itu baik dan suatu keharusan dalam agama, sampaikan. Waktunya sholat. Yang penting kita sudah menyampaikan gitu, sholat. Terus sodakoh tidak hanya materi, tenaga, pikiran, terus doa, itu juga sodakoh sama. Nih, modelan sodakoh. Dulu saya sempat dapat wejangan, gitu kan. Entah berantah dari siapa saya lupa. Jadi sodakoh itu mau lewat apa aja bisa, pertama ya kan, lewat senyum, lewat kebersihan, ibadah itu mah kan. Ini sodakoh ini biasanya kan cenderungnya ke materi, gitu kan. Lu mau materi berapapun, mau 1.000, mau 2.000, syukur-syukur 100.000 nggak masalah. Yang penting kan keikhlasannya, gitu kan. Nah, di saat nggak punya uang, gimana sodakohnya? Pertama, katanya kalau memang lu nggak punya uang sama sekali, contohnya, tapi pengen sodakoh, lu lari ke kali yang ada kukumbungnya, kalau bahasa Sunda tuh kukumbungnya. Lu BAB di situ, kasih makan ikan, itu betul nggak? Bisa, termasuk itu sodakoh. Itu jadi kasih makan karena ikan. Itu juga makhluk ikan hidup, juga ya? makhluk butuh makan. Termasuk juga misalkan makanan yang sudah tidak dimakan, sisa-sisa makan jangan dibuang. Kita kasih ke ayam, ke ikan, akhirnya kan itu jadi nilai kebaikan sesama makhluk gitu. Betul. Jadi sodakoh itu bentuk apapun juga bisa, gitu kan? Ya. Kayak gitu. Jadi bukan hanya materi, bukan hanya materi kan ya tadi ya. Ya. Kayak gitu. Ya paling
cukup sekian kita berbincang-bincangnya, kita ngobrolnya. Next kita lanjut lagi di lain waktu. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling cukup sekian, nanti akan kita kupas-kupas lagi untuk pengalaman-pengalaman yang lainnya yang lebih dalam ya Ustadz ya. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan silaturahim ini mendekatkan kita untuk lebih dekat dan saling mengingatkan Ustadz. Kayak gitu, mengingatkan dalam bentuk apapun lah, kebaikan atau agama atau ibadahnya, seperti itu. Paling cukup sekian tayangan dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita ambil manfaatnya, faidahnya, seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment guys. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.